Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami tahu bahwa Engkau selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami bergumul dan berjuang sendiri. Ketika kami diperhadapkan dengan beban hidup yang berat, maka Engkau memberi kekuatan. Dan hari ini kami mau merenungkan ajakan Tuhan untuk setiap kami boleh datang mendekat kepada Tuhan, membawa setiap kelemahan kami, beban hidup kami, sebab Engkau menjanjikan kelegaan. Dan untuk itu kiranya setiap kami ditolong oleh Roh Kudus, sehingga sabda Tuhan yang akan kami baca, dengar, dan renungkan ini boleh kami mengerti, tertanam di dalam hati, dan kami boleh lakukan. Berkati hamba-Mu, sehingga oleh pertolongan Roh Kudus, hamba-Mu pun dimampukan untuk dapat menyampaikan pesan kebenaran sabda Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap dan sedia untuk mendengarkannya. Amin. Matius pasal 11 ayat 8 sampai dengan ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Matius 11 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah hari ini, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datanglah. Bapak Ibu apa kabar? Baik. Baiknya biasa, apa baik banget, apa baik pisan? Luar biasa. Jadi nggak ada yang kondisinya biasa-biasa saja? Ada. Bapak Ibu ada yang sedang berbeban berat? Kalau saya berat badan bebannya. Ada Bapak Ibu yang sedang berbeban berat atau enggak Pak Pendeta, hampang ringan lah. Enggak ada masalah berarti. Ya biasa-biasa aja masalah mah. Kurang sangu we jeung kurang roti, acis, kirang. Bapak Ibu ada ungkapan dalam bahasa Belanda untuk memperlihatkan
kondisi baik. Kalau ditanya, who have met you, yay atau yao, maka orang akan mengatakan goed, baik. Atau orang akan mengatakan alles goed, sangat baik. Atau orang akan menjawab dengan jawaban heel te erg goed. Sangat baik jeung bagus pisan. Tapi mungkin ada yang saat ini kondisinya tidak baik. Gebroken leven. Situasi yang hancur. Nah, dalam bahasa Sunda ada beberapa, Bapak Ibu, ungkapan terkait itu. Yang pertama ada istilah muncrat madu murag jajaten. Ini menggambarkan situasi keadaan seseorang yang berada, yang pernah kaya, sangat terhormat, lalu tiba-tiba karena berbagai pergumulan persoalan sedemikian rupa, ia jatuh miskin, hancur, dari yang punya apa-apa menjadi tidak punya apa-apa. Cek orang Sunda mah lain labuh, lain gebis, ngagejeret. Gitu. Dulu mau beli apa-apa gampang, sekarang susah. Dulu seringnya healing, sekarang seringnya pusing. Gitu. Satu kondisi yang berubah cepat, berubah total, gitu ya. Sehingga tadi kehilangan segalanya, merasa tak berdaya. Ada istilah lain, katindihan kulincar, atau sama dengan katurug katutuh. Nah, ini menggambarkan seseorang yang bertubi-tubi terus-menerus diterpa oleh masalah, oleh pergumulan kehidupan. Gitu. Sehingga orang seperti ini merasakan, kayaknya harusnya saya menyerah dengan setiap pergumulan saya. Gitu. Karena tadi dipahami, oh ini pergumulannya sangat hebat, sangat luar biasa. Dan saya tidak bisa keluar. Ungkapan yang ketiga, Bapak Ibu, kawas hayam panyambungan. Ini menggambarkan kondisi seseorang bingung, takut, khawatir gitu ya. Karena hidupnya hancur, dia merasa terancam, tidak tahu harus berlindung pada siapa. Dalam ungkapan cerita dari Nigeria tadi, ini digambarkan oleh Jato yang menceritakan tentang Leah Sahira. Seorang anak berusia 14 tahun yang kemudian ditahan selama 8 tahun. Gitu. Karena persoalan keyakinan yang berbeda. Gitu. Mengalami situasi yang terancam dan sulit. Ada istilah keempat, Bapak Ibu, ini istilah terakhir, malengpeng pakel kumunding. Bapak Ibu kira-kira bisa nggak malengpeng pakel kumunding? Malengpeng itu melempar, pakel itu buah kecil, munding itu kerbau. Melempar buah dengan kerbau bisa Bapak Ibu? Sahanu bisa ngangkat kerbau, munding bisa diangkat. Saya punya cita-cita yang belum terwujud, Bapak Ibu, sampai sekarang hayang naik munding. Gitu. Karena bagi saya munding kan kuat gitu ya. Naik kuda saya nggak pede, sieun tonggong kuda potong. Soalnya saya berat. Gitu. Malengpeng pakel kumunding, ini Bapak Ibu menggambarkan sebuah usaha yang sia-sia, kondisi yang hampir tidak mungkin diperbaiki. Karena terlalu sulit, terlalu berat, kerusakannya terlalu hebat. Gitu. Bapak Ibu ini saya dasinya dicopot dulu ya. Beheng saya jadi rada ngagedean ya. Jadi dasi toga copot. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam situasi yang seperti tadi gitu ya, mun boga masalah, Bapak Ibu saudara-saudara, kan pasti akan muncul pertanyaan kudu kumaha
Mungkin ada orang yang kemudian, yang tekudu nanaon, tekudu kumaha-kumaha. Karena merasa, pokoknya mah hancur lah, geus hancur. Gitu. Nggak ada harapan lagi gitu ya. Atau karena orang merasa hancur, lalu dia berbuat sesuatu yang ngawur gitu ya, sembarangan gitu ya. Dia tidak peduli lagi dengan aturan, tidak peduli lagi dengan hukum, tidak peduli lagi dengan firman Tuhan, ngawur. Ya mungkin mirip-mirip dengan cek orang Belanda mah slordoh, sembarangan gitu ya. Acak kadut gitu ya. Tepuguh, tejelas gitu. Atau mungkin karena berbagai pergumulan, persoalan, beban yang menekan, justru orang kemudian mundur. Mundur dari persekutuan, mundur dari pelayanan, mundur dari gereja, mundur dari komunitas doa, mundur dari pertemanan, mundur dari mungkin dari keluarga besar, nyumput. Gitu. Karena ada rasa malu, ini terlalu berat persoalannya gitu ya dan sebagainya. Atau mungkin ada orang yang jadi ngalantur Bapak Ibu, jadi tepuguh, serba nggak jelas gitu ya, melakukan banyak hal. Atau justru kita menjadi yang kelima ini. Dalam beban yang berat, dalam pergumulan, dalam persoalan, neangan batur. Batur pakukumaha. Neangan batur anu maturan, mencari sobat sahabat yang menemani. Dan itu Tuhan. Batur pakukumaha nusa jati, batur numaturan pasti Gusti. Kita yang mana dalam segala kelemahan beban hidup kita? Apa yang tadi merasa hancur, lebur, lalu mundur, atau kita justru yang mendekat pada Tuhan? Bapak Ibu dan saudara-saudara, Matius 11 ayat 28 sampai 30 dan secara khusus ayat 28 jelas. Di sini Yesus membuka dirinya untuk kita temui. Karena itu Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari, Yesus membuka tangannya, hatinya, datang kepada Yesus. Yesus akan memeluk erat setiap kita. Yesus akan memberikan pertolongan, dia akan memberikan penguatan. Karena itu bacaan kita hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, memberikan informasi yang sangat baik bahwa panggilan Kristus Yesus untuk datang kepada dia dan menemukan kelegaan. Undangan itu bukan sekedar penghiburan sesaat, melainkan undangan menuju cara hidup yang baru dalam relasi dengan Allah. Dan dalam bacaan kita tentu kita melihat ayat 29 dan 30. Di sana diungkapkan tentang kuk. Kuk itu Bapak Ibu semacam alat dari kayu yang dipasang pada 2 ekor lembu. Agar 2 ekor lembu itu dapat bekerja sama untuk membajak atau untuk menarik sebuah beban yang berat. Kuk itu dipasangkan. Nah, konsep kuk merupakan gambaran yang umum dalam pengajaran Yahudi ketika itu. Kuk itu sering melambangkan hukum atau kewajiban keagamaan. Namun rupanya Yesus menawarkan jenis kuk yang berbeda. Kuk yang membawa kelegaan, bukan yang membawa beban. Sebab Yesus menolong kita memikul beban hidup. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagian terberat justru ditanggung oleh Yesus, bukan kita. Bukan. Bagian yang terhebat, terberat dari setiap pergumulan kita, yang nanggung itu Yesus. Yesus, Gusti Allah, bukan kita. Bukan. Tapi Yesus. Nah karena itu Matius 11 ayat 28 sampai 30 adalah undangan bagi setiap kita.
Bagi setiap kita yang punya masalah dan bergumul dengan itu. Bagi setiap kita yang karena masalah lalu merasa hampir menyerah, gitu ya. Hampir menyerah, pasrah, gitu ya. Karena kita berpikir, itu mungkin. Ya. Ini undangan bagi setiap kita yang karena masalah tadi mulai kehilangan arah. Mulai kehilangan pegangan. Mulai kehilangan pengharapan. Dan rasa-rasanya masalah itu menjadi sebuah beban yang semakin memberatkan hidup kita. Undangan Yesus ditujukan bagi yang merasa tidak berdaya dan mulai tidak percaya. Sehingga mulai meragukan kuasa Tuhan. Aya henteu Gusti. Kunaon mun Gusti aya? Nah saya teh susah wae. Nah teu beres-beres. Undangan Yesus ini Bapak Ibu dan saudara-saudara ditujukan bagi setiap kita yang berbuat salah, melakukan dosa. Dan kita merasa ini semakin menyiksa dosa ini. Nah karena itu berbicara tentang kelegaan. Bukan berarti hidup kita itu jadi gampang. No. Ketika Yesus mengatakan, mari datanglah. Aku akan memberi kelegaan. Ucapan Yesus itu tidak sedang menjanjikan bahwa hidupmu menjadi gampang. Dari susah, dari sulit, engkau jadi gampang. Enggak. Yesus tidak sedang menjanjikan, oh hidupmu menjadi hampang, menjadi ringan. Dari berat, menjadi ringan. Atau menjadi tidak salempang dan hariwang. Menjadi tidak khawatir, menjadi takut, tidak. Tapi kelegaan itu berarti ada sebuah janji dari Tuhan. Dalam situasi apapun, kita bisa jadi lempang. Kita masih bisa tetap lempang. Kita masih bisa tetap berjalan. Kita masih bisa tetap bangun dari jatuhmu. Bangkit dari kelemahan dan keterpurukanmu. Melangkahlah, berjalanlah bersama Allah. Itu kelegaan. Karena itu kelegaan berbicara tentang topangan. Kelegaan berbicara tentang kekuatan. Engkau lemah tapi Kristus memberimu kuat. Kelegaan berbicara tentang pengharapan. Ketika engkau melihat, oh jalan keluar itu tertutup, oh di depan itu poek. Engkau masih bisa menemukan titik terang. Kemungkinan jalan keluar dan kepastian pertolongan Tuhan yang memberi pengharapan. Kelegaan itu tentang penghiburan. Dalam duka dan luka kita, Dia menghibur. Dan kelegaan itu tentang penyertaan. Penyertaan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, tentu kelegaan yang sejati hanya kita peroleh dari Yesus Kristus. Bukan dari dunia. Tapi dari Yesus Kristus. Karena itu mari kita merenungkan 3 hal ini. Yang pertama Bapak Ibu dan saudara-saudara, datang lain nantang. Kita diajak untuk datang. Datang pada Tuhan dengan kerendahan hati. Dengan jujur mengakui, aku lemah, aku tidak berdaya, aku capek Tuhan. Dengan beban pergumulan ini. Tapi aku mau belajar tidak menyerah. Aku mau belajar berserah. Dan aku mau Engkau memberi aku kuat. Datang pada Tuhan lain nantang. Datang dengan jujur. Aku gak bisa. Aku tidak kuat. Aku tidak mampu. Kalau aku sendiri. Aku butuh Tuhan.
Ulah nantang Bapak Ibu, saudara-saudara. Orang yang nantang itu kan merasa kuat. Merasa kuat, merasa mampu, merasa hebat, merasa bisa. Sehebat-hebatnya orang, sekuat-kuatnya orang. Sekaya-kayanya orang, semampu-mampunya orang. Tidak semua berbagai pergumulan ia bisa tanggung sendiri. No. No. Orang Belanda bilang, temungkin. Onmogelijk. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Atau orang nggak mau datang kepada Tuhan karena tadi banyak orang cari kelegaan. Oh, dari materi, dari jabatan, dari dunia. Datang pada Yesus. Berarti percaya, berserah, dan punya pengharapan. Kan Yesus membuka dirinya. Mari. Hiap hadir. Apakah kita datang pada Tuhan? Mun boga masalah Bapak Ibu cek orang Sunda mah dalam bahasa kasar entong dikekewek sorangan. Siga nu jagoan wae. Aya Gusti. Yang kedua Bapak Ibu dan saudara-saudara, firman Tuhan mau mengingatkan. Cengkat lain lumpat. Hudang Bapak Ibu saudara-saudara bangkit berdiri. Mungkin kau kalah. Dan ingin menyerah. Mun eleh nyoba deui. Jangan karena kalah satu kali dalam peperangan imanmu, dalam peperangan pergumulan hidupmu, lalu kita kalah, eleh, ngulahek, siga ekek paeh. Ulah. Nyoba deui. Mun labuh hudang deui. Kita mungkin bisa jatuh berkali-kali karena pergumulan kita. Hudang deui. Berdiri lagi. Bangkit lagi. Cengkat. Gusti pasti ngangkat. Cengkat. Ulah geus labuh gogoleran. Geus gogoleran siga budak leutik tantrum. Leweh gitu ya, kokolojotan itu, kokosodan. Nggak seperti itu. Labuh hudang deui. Karena kalau kita lemah, Tuhan memberi kuat deui. Tuhan memberikan kuat lagi. Walaupun kita mengatakan, Pak Pendeta udah poek, nges gelap. Mun nges poek caang deui Bapak Ibu. Da Gusti mah mere caang. Kunaon kita merasa poek wae, biasanya karena kita jauh ti Gusti. Mun hayang kena caang, kudu caket sareng sumber caang. Ai mun jauh kumaha? Supaya ente jauh, datang. Kan Yesus mengatakan, datanglah. Yang ketiga Bapak Ibu, ini yang terakhir. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita gumantung lain ngitung. Dalam persoalan pergumulan beban hidup yang berat, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita sering terjebak. Logika kita terlalu kuat, terlalu hebat. Logika perlu. Mengerti realita kehidupan penting. Tapi iman kudu. Ini. Logika perlu, iman kudu. Nggak bisa kita pakai kalkulator kita. Itu cukup ya teh duit. Tapi pakai kalkulator Gusti cukup. Nggak bisa kita hitung-hitungan pakai ini. Ulah lobang hitung. Karena Gusti atos memperhitungkan. Beda. Matematika kita beda dengan matematika Gusti. Karena itu
datang kepada Dia, kita akan diberi kelegaan. Gumantung lain ngagantung. Bapak Ibu, bisa dipahami ya bedanya gumantung jeung ngagantung. Gumantung itu kan dalam bahasa Indonesianya berserah, bersandar, mempercayakan penuh hidup dan kehidupan kita dengan segala beban pergumulannya kita percayakan. Mangga Gusti abi mah teu gaduh daya, tapi Gusti pasti mere daya sareng kakiatan. Mangga. Itu gumantung. Kalau orang ngagantung apa Bapak Ibu? Ngagantung kan dia gugulantungan gitu ya. Dia seolah-olah bersandar, lalu dia berpikir, nggak selesai. Ada bagian Tuhan, kita lupa ada bagian kita. Orang yang bukan ngagantung, bukan gumantung, tapi ngagantung, cirinya seperti ini. Hayang beunghar, ngadoa, tapi henteu gawe. Nah, itu ngagantung. Hayang bisa, henteu diajar, itu ngagantung. Hayang sembuh, hayang sehat, cukup ku doa, embung ka dokter. Gitu. Itu ngagantung, lain gumantung. Kita yang mana? Apa yang gumantung atau nu ngagantung? Tapi ulah nepi ka gugulantungan. Eta beda deui. Beda deui. Yang berikutnya gumantung nepi tungtung ngarah tetutung Bapak Ibu. Kebergantungan kita, kebersandaran kita pada Allah sampai titik apa sih? Banyak orang dia berserah, bersandar pada Tuhan, tapi nggak kuat lama. Ketika dia meminta dalam doanya, Gusti, aku perlu ini, aku butuh ini, tolong. Lalu setahun Tuhan belum jawab, 2 tahun Tuhan belum jawab. Lalu kita pikir, Gusti mantenya kita menyerah. Kita nggak doa lagi, kita nggak berharap lagi, kita nggak bergantung lagi. Bapak Ibu pasti ingat cerita Abraham dan Sarah. Berapa lama mereka bersandar bergantung pada Tuhan sebelum Ishak lahir. 25 tahun Bapak Ibu. 25 tahun. Artinya mereka bergantung sampai ujung, sampai akhir, sampai selesai. Nah seringkali kita bergantung berhenti di tengah jalan. Atau seringkali kita datang kepada Tuhan, Gusti tulungan. Lalu Tuhan tolong. Setelah itu, dadah, Gusti itu jauh deh. Bergantung sampai ujung, ngarah ke tutung. Tutung itu gosong Bapak Ibu. Tuhan akan memberikan kelegaan, penghiburan, kekuatan, penyertaan, pertolongan bagi kita yang bergantung. Karena itu ini bagian akhir Bapak Ibu. Kelegaan bukan tidak ada masalah, tapi hidup yang bersama Allah. Saya ulangi sekali lagi. Kelegaan bukan tidak ada masalah, tapi hidup yang bersama Allah. Gusti merekiat sareng kuat. Amin.